Wanita berinisial SU, 32 tahun, warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dibekuk polisi setelah terungkap merekayasa kasus begal motor. Dalam laporannya dirinya mengaku telah dibegal hingga menderita luka di kaki, tangan, dan kepala. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan dan akhirnya mengungkap fakta bahwa kejadian tersebut hanya rekayasa. Pelaku mengaku melukai dirinya sendiri agar seperti korban begal untuk melancarkan modus kepada pihak leasing agar terlihat kehilangan kendaraan akibat begal dan terbebas dari cicilan motornya. Korban ini merancang bahwa yang bersangkutan kena begal. Jadi motor ini dilaporkan hilang kena begal di belakang RSUD. Jadi korban waktu itu diantar suami ke belakang RSUD. Suami tidak tahu ini. Kemudian dia sudah membawa silet sama batu. Di belakang RSUD dia melukai kakinya sendiri. Berdalih menjadi korban begal, ternyata motornya digadaikan 7 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Karena ini kemarin juga begitu, Pak. Datang lagi ke Polres besok. Ibu salah seorang terduga pelaku pencurian barang elektronik dan knalpot motor ini terus berusaha menghalangi petugas dari tim Jatanras Satreskrim Polres Goa yang akan membawa anaknya ke kantor polisi. Jangan menghalangi tugas kami, Bu. Ibu ini bahkan terus mengejar polisi yang menggiring anaknya ke mobil. Penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dengan pemberatan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan warga yang menjadi korban pencurian ponsel. Berdasarkan laporan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku SI di Kelurahan Pacinongan dan RA di wilayah Kota Makassar. Polisi menyita sejumlah barang bukti HP, laptop, serta knalpot motor yang diduga hasil kejahatan kedua pelaku. Menurut petugas, uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba dan foya-foya. Untuk pada saat pelaksanaan penangkapan, kami juga mendapatkan kendala yang dimana keluarga terduga pelaku ini menolak untuk pelaku diamankan. Modusnya itu pelaku sering memanfaatkan kelengahan-kelengahan masyarakat, terutama di sekitaran perkarangan rumah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan di unit Jatanras Satreskrim Polres Goa. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. CCTV merekam saat sekelompok anggota geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tiba-tiba muncul dan menyerang warga dengan anak panah dan senjata tajam. Selain itu, pelaku juga merusak 2 unit motor milik warga yang terparkir di sekitar lokasi. Menerima laporan, polisi langsung menuju ke lokasi dan menggelar olah TKP serta mengamankan rekaman CCTV. Diduga para pelaku merupakan kelompok geng motor yang kerap melakukan teror di wilayah Makassar. Saya motor di sini sama motor ada lagi motor warga di sini katanya. Terus mereka waktu datang bawa apa? Ada parang, ada sabu? Iya, busur. Lepas ke busur ke sana. Begitu. Selain busur apa yang dia bawa lagi? Pisau jamet-jamet. Pisau panjang ya. Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Polisi juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Aparat kepolisian Polsek Sokobanah dan anggota Satres Narkoba Polres Sampang menyergap 2 kurir narkoba di Jalan Raya Desa Bire Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Salah satu pelaku merupakan seorang nelayan warga Bangkalan.
Petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10 gram yang disembunyikan di bungkus rokok oleh pelaku. Penggerebekan berawal dari laporan warga setempat yang resah adanya transaksi narkoba di wilayahnya. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Petugas juga menyita senjata tajam jenis celurit, 1 ponsel yang diduga dijadikan alat komunikasi untuk transaksi sabu kepada pelanggannya. Sokobanah berserta anggota Sat Narkoba Persampang berhasil menangkap 2 tersangka yang membawa sabu-sabu, di mana BB yang kita temukan di 2 tersangka tersebut perkiraan 11 gram. Kedua pelaku telah diamankan di Rutan Sampang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Bermodalkan seragam lengkap, Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Pelaku Widadi yang berusia 59 tahun merupakan seorang polisi gadungan, hanya bisa pasrah saat digelandang unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap melakukan penipuan dengan modus bisa mengurus kasus hukum. Selain itu, pelaku juga berdalih bisa meloloskan calon pegawai negeri sipil. Korban yang percaya langsung menyetorkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah. Pelaku meyakinkan para korbannya dengan menggunakan baju dinas Polri dan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP lengkap dengan ID card-nya. Untuk sampai saat ini, baru 3 orang yang membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian. Dari 3 orang korban, pelaku meraup keuntungan hingga 86 juta rupiah. Masih ada kurang lebih 3 orang yang menjadi korban yang bersangkutan. Mungkin akan menambah banyak korban lagi karena pengakuan tersangka dia melakukan praktek mengaku-ngaku jadi polisi sudah cukup lama. Saya ngabdi di kepolisian itu sudah ada hampir 9 tahunan. Kamu ngapain? Ngabdi apa? Ya bikin laporan laporan kehilangan apa itu dulu saya yang bikin tidak. Sementara itu, pengakuan tersangka untuk membeli baju lengkap Polri dan juga membuat ID card di wilayah Pasar Senen dengan nilai Rp300.000. Pelaku juga pernah menjadi banpol di wilayah Jakarta Timur. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan aksi penipuan yang dilakukan tersangka ke Polsek Tambun Selatan dan juga Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan ancaman hukuman kurungan 4 tahun penjara.